Selamat datang kembali di channel gue dan ya kembali lagi di konten Mikey World. Dan ya kali ini gue akan tentu kasih kalian review ya tentang matchday yang kemarin udah dimainkan. Dan ya hasilnya sih ya udahlah ya, kayak cuma ya bisa banget ditebak gitu loh siapa yang memang lebih unggul dari segi permainan dan segala macem. But ya let's see lah. Oke, kita ke yang pertama dari gue mau bahas apa ya, Liga Spanyol dulu sih. Barca yang menang 3-1 kemarin lawan Villarreal. Ya gue lihat sih emang permainan Barca sih udah ya kelihatan ya memang mulai membaik gitu. Cuman ya kembali lagi masih banyak lah yang harus dibenahi tentu dari Barca gitu, karena ya uh, gimana ya, kalau gue lihat dari di babak pertama sih lebih-lebih sih itu mainnya tuh bener deh. 15 sampai 20 menit pertama gue Barca lebih banyak neken gitu, tapi selebihnya gue nggak tahu kenapa, entah kenapa uh, apa ya, mereka terlalu longgar, jadinya di Villarreal gampang untuk nge-counter gitu loh. Jadi momentumnya sampai turun minum itu cuman kayak keteteran terus gitu loh kelihatannya dari Barca gitu, karena ya Villarreal ya mengandalkan counter attack terus kan gitu loh. Dan ya mereka dapat momentum setelah menit ke-20 itu sampai turun minum itu gitu, dimana ya Barca uh, kehilangan kendali lah atas permainan yang udah mereka yang udah mereka buat gitu loh. Nah, dan juga ya beberapa kesalahan-kesalahan individu tuh kayak kayak Eric Garcia itu, aduh ampun deh, bener-bener tuh Eric Garcia tuh jelek di babak pertama tuh, bener-bener aduh nggak banget lah mainnya. Dan ya kalau kita lihat gitu di babak kedua ya Barca udah lebih baik lah gitu, udah lebih berani untuk keluar, lebih apa ya, lebih lebih punya inisiatif lah untuk gerak gitu loh, untuk bergerak, untuk untuk cepat melakukan serangan. Jadi ya di babak kedua Barca jauh lebih baik gitu. Tapi yang yang gue perlu sorot, yang perlu jadi sorotan tuh si siapa, Izzy Abdi sih. Itu Izzy Abdi itu bener-bener deh, gue bilang ini pemain bener-bener promising banget dalam beberapa pertandingan terakhir gitu, dimana satu apa dua pertandingan terakhir lah gitu, dimana dia banyak banget buat Villarreal kesusahan di sayap kanan, kan dia main as a right winger, dan dia banyak sekali bikin pemain belakangnya Villarreal tuh kesusahan untuk jagain dia gitu. Dan ya yang gua bisa lihat dia juga berani untuk sedikit ya udahlah mengambil inisiasi sendiri gitu loh, untuk ya shooting, dribbling atau apa, sehingga apa ya, bolanya itu bisa lebih maju ke dalam, untuk lebih maju ke dalam biar bolanya itu bisa lebih, maaf gimana sih bahasanya ya, bolanya tuh bisa lebih lebih mengalir lah gitu loh. Dan juga kayak Memphis Depay sama De Jong oke sih kemarin mainnya, bener-bener mau bantu untuk nyerang, mau bantu untuk bertahan. Ya overall ya dia cukup bagus. Memphis Depay ya gitu. Eh Gimana ya, nggak dapat supply bola yang cukup, ya dia akan kesusahan gitu. Cuman kalau dia udah sekali punya momentum yang pas, dia akan nunjukin gitu loh, nunjukin kualitasnya dia lah sebagai penyerang gitu loh. Cuman ya gue lihat di babak pertama kayak kayak ngap gitu loh, dianya ngap sendiri, gak tahu kenapa. Bener-bener
eh, nggak kelihatan lah gitu performa Memphis Depay di babak pertama ya. Terus kayak Sergio Busquets tuh, aduh, bener deh ya, masih untung lu lawannya Villarreal gitu. Jadi gua cuman sering suka banget Sergio Busquets ini telat untuk bertahan kalau eh, tim lawan tuh lagi posisi counter attack. Jadi ya kalau lu lawan kayak Villarreal oke lah, masih masih bisa lah, masih bisa lu kendalikan gitu loh. Cuman kalau lu lawannya kayak Bayern Munchen atau sekelas kayak ya sekelas, gak usah jauh-jauh lah, sekelas Bilbao lah, udah udah selesai nih orang, udah nggak akan bisa apa ya, nggak bisa backup lagi. Terus kayak Eric Garcia tuh ampun deh, bener-bener mau babak pertama mau babak kedua jeleknya setengah mampus, gak ngerti deh gue bener-bener. uh, Blunder passing lah, terus salah ngambil posisi lah, dan ya gak jelas gitu loh main apa tuh mainnya kemarin tuh. Dia pas dipasang di back kanan tapi main kayak back tengah gitu loh. Jadi sering kali ya untung ada Araujo gitu yang benar-benar kemarin tampil bagus gitu, dalam artian dia bisa ngejaga cover area di kanan ya, di sisi kanannya Barca gitu ya. Gue nggak ngerti juga sih ini Eric Garcia sampai kapan mainnya error kayak gini, kayak teater sirkus. Sama satu lagi Mingueza tuh ampun deh, bener-bener kayak kayak apa ya, kayak Groot yang di ini Guardians of the Galaxy ya, kayak gitulah. Apa ya, decision making salah, telat backup juga sebelum apa ya, pas jadi kebobolan sama si Chukwueze kalau nggak salah. Dia telat backup, telat nutup lah ya. Jadi gue nggak ngerti juga sih, emang ini pemain kayaknya emang menengah ke bawah aja standarnya gitu. Jadi ya gue nggak ngerti deh sampai kapan Mingueza juga main kayak gini gitu loh. Maksudnya terlalu textbook lah gitu loh, bener-bener terlalu textbook. Dan ya terlalu apa ya, terlalu terlalu canggung dan kaku lah mainnya gitu ya, nggak ngerti lah. Tapi yang jelas ini satu perkembangan cukup baik untuk Barca ya. Ya mudah-mudahan bisa terus dipertahankan gitu ya, walaupun ya banyak juga yang harus dibenahi lah gitu. Oke, terus kita ke yang lain, ke IPL. Kita ya ke IPL dulu. uh, Liverpool lawan Southampton ya. Liverpool sekarang lagi performa lebih bagus banget gitu, lagi di puncak performanya mereka lah musim ini. Jadi ya kemenangan 4-0 dan permainan kemarin juga bener-bener apa ya, luar biasa buat gua. Jadi ya gua nggak akan berbicara panjang lah untuk Liverpool lawan Southampton ini, karena ya ini kayak udah tutup buku aja lah. Pas udah 3-0 sih udah tutup buku itu. Oke, kita ke yang lain. Siapa ya, bentar. Oh, Chelsea versus MU dulu. Nah ini gua sih bener-bener ya, gua lihat ini dua pertandingan ini salah satu yang buat gua seru tapi lebih banyak membosankannya ya. Di satu sisi ya MU cuman main counter doang sama ngandelin kualitas individu doang, dimana ya udah jelas kan kelihatan gitu loh bagaimana permainannya MU selama pertandingan kemarin. Dan Chelsea juga sama aja gitu. Gue lihat Chelsea ini kayak mungkin kepengaruh sama permainannya MU, akhirnya ya main opportunities aja gitu, main cuman kayak untung-untungan crossing gitu ke depan ya. Itu juga nggak kelihatan efektif juga gitu loh sama sekali. Dan yang gue sorotin dari Chelsea kemarin itu adalah finishingnya. Asli itu finishingnya bener-bener jelek banget sepanjang pertandingan. Dan ya uh, mereka sebenarnya dapat beberapa peluang gitu, peluang besar gitu, cuman nggak bisa dimanfaatin gitu loh dengan baik sama Chelsea gitu. Dan ya
bukan salah Tuchel juga sih, karena peluang udah beberapa kali diciptakan gitu, tapi ya ini udah lebih ke pemain sih memang. golnya si Golnya Sancho gue nggak bisa salahin juga Jorginho gitu, karena ya Jorginho mungkin lagi apes aja sih kalau gue bilang sih, ya salah kontrol gitu akhirnya berbuah blunder ya udah gitu. Kebetulan Sancho di situ maju udah kayak 2 versus 1, jadi ya MU apa ya, dari segi permainan juga aduh masih masih ampas lah kalau gue bilang, bener-bener deh masih tidak menunjukkan apa ya, keyakinan lah gitu loh dalam segi permainan. Dan ya nggak tahu juga nih apakah bertahan gitu terus apa enggak, karena kalau gue pikir masuknya Rangnick ke MU juga tidak serta merta bisa merubah secara instan gitu, karena ini pemainnya juga banyak yang punya ego yang tinggi gitu. Ya tapi untuk gue ini kerugian besar sih buat Chelsea, karena ya salah sendiri, siapa suruh nggak efektif, dan ya siapa suruh apa ya nggak bisa memaksimalkan peluang yang udah lu dapet gitu loh, apalagi pas di menit apa ya 10 menit terakhir lah. Chelsea itu banyak banget dapet peluang tapi gak ada yang satupun yang jadi gol, dan juga lebih-lebih pastilah second, bukannya dikendaliin dulu bolanya sama si Rudiger, langsung tembak platform Stamford Bridge. Nah ngerti juga lah gue, bener-bener ya ini udah kerugian besar untuk Chelsea, dan ya sedikit keuntungan untuk MU. Oke, terus ke City versus West Ham ya. City ya gitu ya, West Ham kan mainnya bertahan terus selama 90 menit ya, udah pagi ketemu tim-tim besar gitu. Dan ya City City sih jelas kerepotan kemarin itu bener-bener, karena ya kembali lagi masalahnya itu di finishing sebenarnya. Cuman ya sepinter-pinternya West Ham bertahan ya akhirnya lu kebobolan juga kalau lu nggak kuat gitu, nggak punya apa ya pemain yang bener-bener durable lah untuk melaksanakan defensive tacticsnya gitu loh. Jadi ya City akhirnya dapat 2 gol ya, which is uh, sangat layak untuk mereka dapatkan. Dan ya golnya West Ham ini kan cuman pas udah injury tambah babak kedua gitu ya, which means gak ngaruh apa-apa, cuman ya harusnya bisa dicegah lah kayak gitu. But ya City layak menang di sini. Terus kita ke Arsenal versus Newcastle. Ya Arsenal ini sebenarnya gue lihat dari cara bermainnya sih sebenarnya masih ya nggak gitu apa ya bikin orang terkesima lah gitu, nggak. Cuman ya gue lihat proses Arsenal ini udah mulai kelihatan gitu, dan ya ini kan lawannya Newcastle dan lu wajib untuk menang gitu, dapetin 3 poin demi meningkatkan kepercayaan diri pemain lo gitu. Dan yang gue lihat di sini sebenarnya ya dari segi permainan sih ya udahlah so-so lah kalau gue bilang untuk Arsenal. Cuman emang Newcastle juga bapuk banget dari segi permainan, jadi ya apa ya, ya di awal babak kedua akhirnya dapat 2 gol gitu. Di babak kedua dapat 2 gol, uh, golnya si Saka sama Martinelli gitu. Nah yang gue lihat di sini juga yang gue sortir adalah Odegaard ini kelihatan banget kurang perform lah kemarin tuh, bener-bener decision making untuk maju atau untuk attack atau enggak suka salah, terus banyak salah ngoper juga, sama ya gue lihat kayak ya terlalu buru-buru sih gue bilang dari Odegaard sih. Jadi ya bukannya ngebantuin skema skema Arsenal gitu, malah ngacauin semua gitu. Jadi ya gue nggak bisa salahin dia 100% juga sih, karena ya ini kan ya apa ya nggak bisa lah lu nyalahin dia seorang itu, karena masih banyak yang lain yang sebenarnya juga mainnya kurang, kayak siapa ya, kayak ASR nggak kelihatan di pertandingan kemarin. Jadi ya
Sama Auba tuh jelek banget kemarin mainnya, jadi ya gue nggak paham dah Auba, padahal banyak diandalin tapi ya kayak gitu mainnya. Jadi ya gimana, gue juga nggak bisa bicara banyak di sini soalnya apa ya, gue ada nonton tapi gue nggak gitu yang benar-benar sampai dalam banget gitu. Oke, kita ke Bundesliga, dimana apa ya, si Stuttgart lawan Dortmund. Nah, Stuttgart lawan Dortmund itu siapa ya, bentar gue lihat dulu kemarin Dortmund lawan siapa, karena aku kemarin ada nonton juga. Oh sorry, Wolfsburg lawan Dortmund. Nah, ini dua timnya sebenarnya babuk banget bener deh, apalagi Dortmund yang main yang mulai tanpa Haaland gitu. Dan sebenarnya ini ada unexpected moment juga sih sebenarnya di sini, tapi gue jelasin dulu gimana ya. Ini kayak dua tim babuk lagi, dua tim apa ya, dua tim antar RT RW ini sebenarnya mainnya. Dortmund sebenarnya gue lihat mainnya kurang banget deh bener-bener, tapi Wolfsburg jauh lebih kampungan dari Dortmund bener deh. Ampun, ya gol, ya, mereka dapat gol pertama di bawah pas baru mulai kick off gitu, setelah kick off lah ya. Itu golnya skemanya cukup bagus sih, tapi setelah gol pertama itu asli cuman set, apa ya, cuman dominan di 20 menit pertama, habis itu hilang bener-bener hilang gitu loh sama sekali. Jadi ya nih Wolfsburg juga mainnya tuh jelek banget, satu tim jelek bener-bener. Di sisi lain Dortmund juga ya sama aja jelek itu, cuman lebih bagus karena ya kualitas individunya jauh lebih mumpuni ketimbang Wolfsburg gitu loh. Ya mereka lebih banyak main passing pendek, mereka lebih banyak bangun skema lah, lebih apa ya, dari segi ball possession jauh ya tentu jauh lebih baik gitu loh, karena mereka mampu untuk ngendaliin permainan setelah 20 menit babak pertama. Nah, akhirnya di babak kedua mereka dapat 2 gol. Iya dapat 2 gol kalau nggak salah. Yaitu karena ya Wolfsburg juga mainnya terlalu banyak bertahan di sini. Gitu loh. Oh, sorry. Jadi babak pertama udah dapat penalti satu sama, dan ya babak kedua akhirnya dapat 2 gol gitu. Dimana salah satu golnya tuh itu terjadi setelah Haaland dimasukin gitu loh. Nah, ya Haaland gitu ya, dimana ya lu di depan gawang ya ada Haaland, ya Haaland mostly akan bisa cetak gol gitu, dan dia gak gitu butuh banyak space lah untuk bisa cetak gol. Tapi ya aduh, apa perlu harus Haaland terus untuk bisa memberikan kemenangan secara meyakinkan gitu loh. Dan juga ini balik lagi ya, itu terus-terusan loh, bener-bener loh. Emang Marco Rose ini bener-bener kepala batu, bener-bener bener-bener B2 banget lah, bener-bener asli. Kalau Haaland nih ya, ada apa ya, Emre Can ya Soso, Hummel sama Dahoud dimasukin. Ini trio Deadwood ini kan mainnya jelek banget, sering banget jelek. Ya apalagi Dahoud gitu, aduh Dahoud tuh ampun deh, bener-bener positioning suka salah passing, kadang suka bikin kesalahan-kesalahan yang nggak perlu. Nggak ngerti juga sih kenapa tetap apa ya, pas kemarin dipasang gitu. Ya untung lawannya Wolfsburg gitu, coba lu dikasih lawan gak usah jauh-jauh lah di UCL, pasang 3 ini di lawan Ajax lebih selesai, bisa bisa 8-9-0 kali di apa ya, digedor dengan ada unsur 3 pemain ini, Deadwoodnya Dortmund. Jadi ya sebenarnya kemenangannya Dortmund ini juga menurut gua lebih ke arah karena emang Wolfsburgnya emang kampungan banget sih gitu. Dan di sisi lain Bayern ya walaupun
pemainnya banyak yang hilang gitu, tapi ya bisa menang 1-0. Dan itu gua rasa tuh Bayern Munchen kehilangan Kimmich, terus ada Jamal, eh, sama Gnabry. Nah itu sih ngaruh banget sih, apalagi Kimmich gitu yang udah jadi unsur penting lah dalam strategi Nagelsmann gitu. Ya hilang ya udah, nggak nggak seimbang lah gitu. Dan gue nggak yakin Nagelsmann bisa nemuin pemain yang setara lah dengan Kimmich gitu. Lu ngandelin Tolisso ya, Tolisso aduh kurang banget lah bener-bener mainnya. Jadi ya patut ditunggu apa yang bakal Bayern Munchen berikan uh, ketika tiga dari semua pemain yang hilang ini gak ada gitu. Oke, terus kita yang terakhir Serie A, Atalanta Juventus. Juventus Atalanta, sorry, karena mainnya di Allianz Stadium. Ini dua-duanya mainnya jelek banget bener deh. Dan asli Juventus layak untuk kalah karena bener-bener dari segi permainan tuh kurang banget bener-bener kurang ke arah emang pantas kalah gitu. Dan ya gimana ya, kembali lagi masalah lini tengah ini bener-bener jadi masalah yang belum terselesaikan lah sama Allegri gitu. Dan Allegri gue lihat dengan pemainnya seadanya di ini nggak perform gitu. Di sisi lain Atalanta juga mainnya jelek banget, dapat 1 gol dari Zapata ya. Itu benar-benar jatuh dari langit kalau gue bilang. Harusnya kalau gue bilang ini berakhirnya imbang, tapi ya Atlanta lebih beruntung ya, dia layak dapat 3 poin. Oke, itu aja mungkin dari gue. Terima kasih yang nonton dan sampai ketemu lagi di Mikey Ball berikutnya. Ciao. Juventus kalau main gini terus bisa turun kasta nih. Terlebih-lebih ada masalah sama akuntansinya kemarin.